Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Hanjani dengan NIM 2213100016. Hobi saya bermain badminton dan hiking atau mendaki gunung. Di sini sedikitnya saya akan berbagi pengetahuan tentang tema agama dianggap sebagai kebutuhan, namun di sisi lain sekarang masih ada penolakan-penolakan terhadap agama. Oke, agama memang menjadi kebutuhan, termasuk saya sendiri menganggap begitu, karena apabila kita lihat dari pengertiannya saja, yang berarti agama yang kita kenal dalam bahasa Indonesia dan ad-din yang kita kenal dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Sanskerta, agama itu memiliki arti atau dibagi dalam dua kata, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Dari keduanya dapat diartikan agama itu tidak kacau. Nah, dapat kita simpulkan bahwa agama adalah aturan yang mengatur tatanan kehidupan manusia agar supaya berkehidupan tidak kacau. Termasuk agama juga identik dengan teks-teks Al-Quran. Secara faktanya memang agama ada teks-teks Al-Qurannya, teks-teks Alkitabnya, teks-teks kitabnya. Selanjutnya, mengapa masih ada penolakan dalam agama? Oke, dalam ilmu filsafat ada yang disebut dengan teisme. Teisme itu orang yang meyakini atau memverifikasi adanya Tuhan. Itu termasuk orang-orang yang percaya adanya Tuhan. Terus ada juga istilahnya agnoteisme. Agnoteisme itu orang dia tidak yakin adanya Tuhan, dia juga tidak yakin tidak adanya Tuhan. Makanya orang-orang agnoteisme itu posisinya di tengah-tengah. Terus ada yang lebih mengerikan, yaitu ateisme. Ateisme itu orang yang mutlak meyakini tidak adanya Tuhan. Nah, makanya orang-orang ateisme menggunakan pemikiran rasional, sehingga dia menganggap bahwa kalau memang ada Tuhan harus dibuktikan, harus ditangkap oleh panca indera, atau yang biasa kita kenal dengan pemikiran empirisme dan rasionalnya. Ada sebuah tokoh psikolog namanya Sigmund Freud. Dia menganggap bahwa agama itu adalah ilusi neurotik. Ilusi neurotik itu adalah kecemasan yang ada di dalam diri manusia. Nah, makanya Sigmund Freud menganggap bahwa agama itu adalah ilusi neurotik ini, karena dia menganggap bahwa manusia-manusia ini berada dalam kecemasan, sehingga kemudian membuat sebuah aturan yang disebut dengan agama ini. Untuk apa? Untuk menghilangkan kecemasan tersebut. Makanya dalam agama tuh menurut Sigmund Freud ada dogma-dogma pahala supaya kita tenang untuk hidup setelah kematian kemudian karena memiliki banyak pahala. Selanjutnya tentang argumen ketuhanannya. Dari pendapat-pendapat ateisme termasuk pendapat Sigmund Freud ini, kemudian kita harus memberikan argumen tentang keberadaan Tuhan. Menurut saya argumen tentang keberadaan Tuhan yang paling masuk akal salah satunya tentang Thomas Aquinas, seorang filsuf dari kalau tidak salah beragama Katolik atau Kristen ya, antara itu. Dia menganggap bahwa dengan teorinya yang sebab akibat,
Menurut Thomas Aquinas, segala sesuatu itu ada sebabnya. Tidak mungkin ketika pensil itu tercipta dengan sendirinya, karena pensil sendiri tercipta oleh manusia, dan manusia tercipta oleh bapaknya, terus bapaknya lagi, terus ada sebab akibat. Menurut Thomas Aquinas ini ada satu titik yang menjadi sebab utama. Nah, satu titik ini menurut Aquinas yaitu Tuhan, sebab utamanya, yang disebut dengan Tuhan itu sendiri. Begitupun dengan pemikir-pemikiran Islam lainnya, masih banyak seperti Al-Ghazali, ada pemikir Al-Hasan dengan pemikiran kalamnya, dengan argumen ketuhanannya, dan masih banyak lagi pemikiran-pemikiran tentang keberadaan Tuhan seperti Ibn Rus dan lain sebagainya. Terus tentang ada satu lagi tentang mengapa kalau memang Tuhan itu maha baik, Al-Bar, mengapa masih ada kejahatan? Nah, pertanyaan ini dapat kita jawab dengan teorinya Albert Einstein, teori sebab akibat, di mana Albert Einstein mengatakan bahwa hukum panas dan dingin, di mana sebenarnya dingin itu tidak ada, yang ada hanyalah panas. Mengapa demikian? Mengapa ada dingin? Karena kata dingin itu untuk mengistilahkan ketiadaannya panas. Dingin tidak bisa diukur, panas bisa diukur. Oleh karena itu dalam hal ini kejahatan pun sebenarnya tidak ada. Yang ada kejahatan itu dipakai, kata kejahatan itu dipakai karena ketiadaan kebaikan. Makanya dalam surat Al-Anbiya saja dikatakan bahwa kebaikan dan kejahatan itu sebagai cobaan, dan kalian akan kembali kepada kami, kan ujungnya. Oleh karena itu dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesan saya terhadap belajar filsafat agama cukup senang karena saya dapat mempelajari berbagai argumen-argumen ketuhanan, baik dari perspektif agama Islam maupun perspektif agama-agama lainnya, dimana banyak sekali dalam pembelajaran filsafat agama ini argumen-argumen ketuhanan, baik dari orang-orang ateisme, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ataupun sampai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan alhamdulillah saya masih percaya dengan Tuhan. Terima kasih atas partisipasinya telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.